Baik, kami ucapkan salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam pelayanan doa pagi GKJ Klaten. Hari ini Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024. Kiranya Bapak Ibu semua yang sudah bersama dalam pelayanan ini, yang sudah hadir di gedung gereja khususnya, di dalam berkah dan kasih karunia Tuhan, menerima kemurahan sehat pagi hari ini, bangun dari istirahat semuanya. Demikian pula diberikan kerinduan untuk datang kepada Tuhan sehingga jarak tempat tidak menjadi kendala bagi Bapak Ibu menempuh perjalanan menuju ke gereja ini dan duduk bersama dalam keyakinan iman. Kita bersekutu, menyatukan hati jiwa dengan Tuhan bersama saudara-saudara seiman di gedung gereja. Besar kuasa doa yang akan kita terima. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, 2 atau 3 orang sepakat berdoa meminta kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang mereka doakan. Janji Tuhan memberikan penguatan kepada kita, bagaimana persekutuan bersama dengan saudara seiman itu memberikan kuasa, ruang untuk Tuhan bekerja atas apa yang kita doakan, menolong, menjawab, dan mengabulkan. Kiranya Bapak Ibu yang sudah di dalam persekutuan ini disegarkan kembali semangat untuk berdoa bersama, membawa pokok-pokok doa bagi bangsa negara, menjadi pendoa syafaat bagi pilar kehidupan gereja, juga permohonan doa bagi sesama yang sedang dalam pergumulan. Diperlukan kesetiaan, ketulusan, bisa bangun pagi setiap hari yang sudah disepakati, itu tanpa memiliki rasa ketulusan dan kesetiaan, akan ada banyak kendala kecil yang bisa menghambat dan membatalkan saudara untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi kalau sudah ada kesetiaan dan ketulusan, ada banyak hambatan besar yang menghadang saudara, namun tidak satu pun menghentikan langkah saudara untuk terus melakukan persekutuan doa di saat pagi hari. Saya pernah suatu hari berada bersama para misionaris yang ada di Korea. Di sana suhu dingin pada waktu itu, sudah mendekati musim salju. Kami tinggal di salah satu daerah kota reklamasi ya, di seberang pulau begitu, tapi lokasinya berbukit-bukit ini, jadi sangat dingin. Kami sudah mendengar hari pertama itu, baru melihat jam itu 3:30 pagi, jam 3:30 itu sudah riuh, suara orang riuh. Lalu kami lihat dari jendela, lalu mencoba keluar, tuan rumahnya tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Korea. Jadi kami bisa bahasa Indonesia, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi sama-sama tidak tahu, dia hanya memberi kode. Mereka sedang berdoa, lalu mereka sedang memuji Tuhan. Jadi 3:30 pagi itu bukan gedung gereja, tapi rumah-rumah yang ada di situ itu sudah riuh dengan puji-pujian keluarga. Jadi kami tinggal di bukit, di perkampungan begitu. Apakah itu gereja? Bukan, itu rumah biasa aja, bukan tempat ibadah. Juga ada tempat ibadah yang didatangi dengan banyak orang, tapi rumah-rumah yang anggota keluarganya komplit. Mereka jam 3:30, jam 4 pagi itu sudah riuh memuji menyembah di kamar-kamar rumah mereka. Luar biasa sekali. Penghalang bukan berarti hambatan, penghalang adalah pemicu kita untuk lebih berenergi lagi dalam mengerjakan hal-hal baik bagi kepentingan kerajaan surga di muka bumi ini, bagi pekerjaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan untuk sanak saudara yang sudah setia menjadi pendoa di Gereja Kristen Jawa Klaten selama berpuluh-puluh tahun membersamai pelayanan kami. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan berdampak untuk pribadi, berdampak untuk gereja, berdampak juga bahkan untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga saudara. Tidak banyak yang bisa saya perkatakan, tetapi banyak bukti mereka yang setia di dalam doa,
di saat ada pergumulan, di situ juga ada jalan keluar yang selalu Tuhan setiakan. Tetaplah setia, tetaplah bersama-sama dalam persekutuan doa seperti ini. Tidak banyak alasan untuk berkata tidak, tetapi selalu bersikaplah mengiyakan dan mengaminkan ketika ada ajaan untuk ambil bagian dalam pelayanan doa, karena di sana saudara sedang terpilih untuk diasah kesetiaan, diasah cinta saudara kepada Tuhan, maupun juga kepekaan saudara mendengar apa yang menjadi kebutuhan sesama untuk diujubkan di dalam ungkapan-ungkapan doa kita. Mari kita mulai dengan berdoa pembuka terlebih dahulu. Kita satu hati di dalam doa. Mari kita awali dengan mengkhususkan pelayanan ini. Dalam keheningan hatimu, arahkan kerinduan hati yang mendalam kepada Tuhan. Tuhan akan menatap wajahmu. Dia akan hadir dalam kuasa roh, memenuhi batinmu. Dan rasakan kasih-Nya, rasakan pengampunannya, rasakan kekuatan yang mengalir dalam dirimu. Dan kita khususkan pelayanan ini dalam pengakuan. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Turun atas saudara sekalian kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita, dan kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bawa dalam doa pembuka. Kami berdoa membuka layanan doa pagi hari ini bersama sanak saudara kami seiman yang dengan kesetiaan setiap hari yang ditentukan, Selasa dan Sabtu, mereka beranjak dari tempat, dari rumah, untuk pergi menuju ke gedung gereja, duduk bersama-sama sebagai para pendoa, memanjatkan doa-doa kepadamu, untuk kami memperoleh kekuatan, menghadapi setiap kemelut kehidupan, memecahkan setiap masalah yang ada dalam perjalanan pelayanan. Kesanggupan kami amatlah sangat terbatas. Pertolongan Tuhan kami akui seutuhnya menjadi pembebas, menyelamatkan kami dari segala kemelut, menjadi sumber pertolongan yang ajaib, dan menjadi kekuatan yang diandalkan. Oleh karena itu kami membuka pelayanan ini dalam doa dengan memohon hadirat-Mu, ya Tuhan, hadirlah menjamah hati dan menegur sapa seluruh umat-Mu yang sudah bersama dalam pelayanan ini, sehingga dari awal sampai akhir kami merasakan kasih Tuhan. Dengarkan setiap doa yang kami naikkan, berikan kepada kami penguatan berupa firman Tuhan untuk kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Bersabdalah kepada kami sekalian. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Haleluya. Amin. Mari kita membuka kitab Perjanjian Lama, Ulangan. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 20 sampai 22. Ulangan pasal yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian dalam pembacaan ayat ini. Ulangan 10 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Dalam satu perikop, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Firman-Nya berkata demikian di bagian ayat 20 sampai 22. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu.
yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman ini, merenungkan dan siap melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersyukur dan hidup dalam ketaatan menjadi subjudul tema sepanjang bulan Oktober, sekaligus menghayati bulan keluarga, di mana dalam tema bulan Oktober ini adalah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk bisa berkenan, kita dituntun menjadi keluarga yang senantiasa taat. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, lakukanlah itu dengan segala kemerdekaan, bahkan antusias, sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan segenap hidupmu ketika kita sedang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Di situ nilai ketaatan dibangun. Di situ nilai ketaatan berkuasa atas kita, mengerjakan dengan antusias. Itulah orang yang taat. Tidak lagi berpikir, menawar, atau memilah dan memilih mana yang akan kita kerjakan. Ketaatan adalah ketika mendapat perintah, dilakukan dengan antusias. Ada kesukacitaan ketika kita melakukan yang dikehendaki Tuhan. Di dalam ketaatan juga ada rasa hormat, bahwa kita tidak akan membatalkan atau bahasa Jawanya nglirwakake, melalaikan. Ketika sudah ada perintah, orang yang taat itu ada unsur tidak mau mengecewakan, tidak mau melalaikan, tetapi ingin segera menggenapi perintah itu. Ketaatan juga bicara bagaimana ketika kita sedang melakukan amanat dari orang yang kita taati itu dengan sikap hormat, tidak dari sikap hati yang lahir dengan keterpaksaan, tidak pula lahir dengan gerutu menjalankan, betul, tapi dengan menggerutu sudah bukan ketaatan. Ketaatan itu dilakukan dengan hormat, tanpa sambat, tanpa keluh, tanpa alasan kecil apapun yang terdengar maupun di dalam hati kita. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan adalah mengerjakan nilai-nilai ketaatan. Dan nilai-nilai ketaatan ini bukan relasi manusia dengan Tuhan saja, tapi dibangun dari relasi manusia dengan sesamanya. Seorang anak bisa taat kepada Tuhan yang Maha Tinggi, diawali dari dia taat dengan apa yang menjadi aturan bersama dalam keluarga itu, ketika dikatakan tidak boleh membuang sampah di sembarang ruangan, harus masuk ke kotak atau tong sampah yang ada di rumah itu. Ketika itu dijalani dengan setia, dengan hormat, ya, dengan antusias, maka menanamkan nilai perintah yang dari Tuhan juga akan mudah untuk diserap oleh anggota keluarga kita. Itu membuat keluarga kita berkenan kepada Tuhan. Menanamkan, menghidupi, mengapresiasi ketaatan. Tidak banyak orang sadar bahwa yang namanya perbuatan baik itu ya perlu dipupuk. Salah satu pupuknya berikan apresiasi atau pujian yang tepat. Ketika orang melakukan hal-hal yang bernilai baik, bernilai moral. Tidak hanya prestasi akademik, ketika ulangan nilainya 10 baru kita tepuk tangan, ceritakan kepada semua tetangga. Tetapi ketika anak kita berlaku jujur, ya, telur di meja makan tidak boleh diambil sebelum kita kumpul sekeluarga, dan anak kita di rumah sendiri kondisi lapar, rela untuk tidak memecah telur itu atau memakan telur itu mendahului yang lain. Lalu ketika mau doa makan bersama, waduh, saya memuji ya kejujuran, kesetiaan anak-anak yang ada di rumah,
telurnya utuh, tidak didahului dimakan walaupun kalian sudah lapar. Apresiasi terhadap kebaikan adalah pupuk untuk berbuat baik yang lebih besar. Harganya murah, mengapresiasi itu dengan memberi pujian yang tepat, yang sesuai. Sudahkah saudara mengapresiasi kejujuran suami ketika dia menceritakan apa adanya? Pendapatankah itu, keuangankah itu, atau terus sudut negatif, mencurigai, ya, mengkonfrontasi dengan nada menghakimi, sehingga tidak ada lagi kejujuran yang tulus. Kalaupun jujur, lahirnya bukan dengan antusias, lahirnya bukan dengan suasana hormat, lahirnya bukan dengan ini demi mengasihi, tapi lahirnya karena daripada ribut, maka jujur. Itu sudah bukan nilai kejujuran yang diperkenan Tuhan hidup di tengah keluarga. Poin yang sedang kita bicarakan tadi, memberi apresiasi kepada setiap nilai-nilai baik, nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral yang masih dihidupi oleh anggota keluarga kita, dibudayakan lagi. Salah satu yang diapresiasi adalah mengapresiasi kejujuran anggota keluarga kita. Poin besar yang kedua dari renungan pagi hari ini, dari bacaan yang ada, ya, bangsa Israel ini dipelihara Tuhan luar biasa. Hanya dari 70 orang pergi ke tanah Mesir, berkembang biak menjadi satu bangsa besar, berarak-arak keluar dari suku bangsa Mesir itu. Serombongan besar umat pilihan Tuhan, berawal hanya dari 70 orang bangsa Israel yang besar dan diberkahi Tuhan sampai dengan saat ini. Mungkin tidak turunnya masih berkaitan dengan berdirinya, ya, suku bangsa anak turunnya Abraham berdiri hingga sampai hari ini secara politis. Yang ingin dikatakan dari bagian ini, ya, selain ketaatan, mereka itu diajari, ditanamkan untuk selalu bersyukur. Ada apa ini Bapak Ibu kaitannya ketaatan dengan syukur? Ya, ketaatan dengan syukur membangun satu pola batin, yaitu kehidupan yang bahasa Jawane nerimo opo anane, ya, memadukan antara dua karakter luhur taat dan syukur itu melahirkan orang yang bisa menerima apa adanya. Gambaran yang indah hidup yang bisa menerima apa adanya ini, karena menjadi tidak pernah merasa kurang. Yang ada diterima, yang ada dihargai, yang ada digunakan, disertai rasa syukur. Perintah untuk taat dipadukan dengan syukur akan melahirkan jiwa luhur orang yang nerimo opo anane. Tidak lagi merasa ini kurang, tidak merasa ini tidak pas, tidak merasa ini dum-dumane ora adil, diterima neng brundel, diterima neng berontak, diterima neng jek nuntut kekurangannya. Tidak. Syukur itu membuat kita bisa menerima opo anane, sehingga tidak ada barang yang kita terima, hasil yang kita terima, prestasi yang kita capai itu disertai rasa kurang sedikit pun, karena bisa menerimakan apa adanya. Itulah perpaduan watak taat dengan watak syukur akan melahirkan pribadi berbudi luhur, namanya pribadi nampa apa anane. Ora takon meneh, iki kok entuke semene iki etungane piye, wis pokoke sing ditampa apa anane iki wis cukup. Tak tampa syukur, tak terima taat, tak terima hormat, tak terima tanpa curiga. Ini sudah yang menjadi bagian saya. Suasana itu bila membumi di tengah keluarga kita masing-masing, tidak ada konflik, tidak ada iri hati, tidak ada cemburu, tidak ada istilahnya ketegangan-ketegangan yang muncul karena rebutan hak atau rebutan adil. Begitu menerima, semua sudah bisa menerimanya dengan rasa syukur.
Apa anane? Ya wis pokoke iki tak tampa. Bener karo bener, pas karo pas tok pokoke isine ning pikiran kuwi. Ketaatan dan rasa syukur membuat orang selalu hitungannya pas, tidak pernah menganggapnya ganjil, tidak pernah menganggapnya sedang dikurangi, tidak menganggapnya sedang diperlakukan tidak adil. Orang yang memadukan ketaatan dan syukur membuat dia menjadi orang yang enteng, tidak mencurigai, tidak menuntut hak-hak lebih. Ya pokoknya yang ada, yang sudah diterima, diserahkan, diterima dengan segala kesukacitaan dan rasa menerima yang penuh dengan syukur itu mengakhiri semua yang kurang, semua yang tidak adil, semua yang diperlakukan tidak seimbang. Semua bisa diterima cukup, semua bisa diterima sudah sepantasnya. Yang terakhir Bapak Ibu, keluarga yang diperkenan Tuhan memadukan ketaatan dan ucapan syukur melahirkan jiwa orang yang bisa menerimakan opo enene, lalu semeleh, lalu tidak lagi berpikir negatif, menghakimi. Yang diterima itulah yang menjadi haknya. Yang terakhir, memadukan ketaatan dan kasih itu menebarkan damai sejahtera. Ya, memadukan ketaatan dan syukur, maksud saya, itu akan menebarkan damai sejahtera. Padukan watak taatmu, ya, sertai rasa syukur dalam ketaatan, juga menyertakan rasa syukur, maka akan ada damai. Pertama pasti akan terjadi di hatimu. Kedua akan terjadi di antara orang yang sedang berurusan atau bertegur sapa kehidupan denganmu. Ketiga akan ada damai lebih luas lagi di lingkungan hidupmu. Kalau ada satu orang berlaku taat dan syukur saja bisa berdampak seluas itu, berarti kalau satu keluarga, berarti kalau satu gereja berlaku taat dan syukur menjadi budaya yang terus dihidupi, budaya yang dijadikan baru, maka kedamaian itu akan berlapis-lapis, tinggal tetap, menetap tinggal di mana saudara-saudara yang berlaku taat dan syukur ini menghidupi ketaatan dan syukurnya, di situ akan membual aliran air kedamaian yang membawa orang merasa tinggal aman, sejuk, bersanding dengan yang bersangkutan. Tuhan membuat keluargamu berkenan karena penuh taat, penuh syukur di tengah menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara sekalian membawa dalam permenungan pribadi saat teduh. Seiring dengan itu kita akan berdoa untuk sanak saudara kita yang perlu dukungan doa. Mungkin dari Bapak Ibu yang rawuh ada pokok doa yang ingin dibawakan. Selain yang sudah saya terima, mendoakan Mbak Deborah Kris dalam tindakan lanjut, akan ada tindakan medis untuk gangguan kesehatannya, kita bawa dalam doa. Ada permohonan yang lain? Hari ini Adi Yuswo Klasis Klaten Tengah mengadakan temu Adi Yuswo, pertemuan Adi Yuswo, persekutuan di Gedung Bung Karno jam 9. Ada lagi? Ibu? Oh, Sutini Coren. Operasi. Wonten Bapak Krismanto. Nggih, wonten malih? Oh ya. UTS. Wonten malih? Sampun cekap? Mari Bapak Ibu, kalau sudah
dipandang cukup, kita bawa di dalam doa syafaat bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa, ungkapan syukur karena ajaran firman yang boleh kami terima melalui Nabi Musa yang menerima amanat Tuhan, mengingatkan suku bangsa waktu itu berdiri sebagai umat pilihan Tuhan. Berawal dari 70 orang yang dikawal oleh Tuhan kemanapun mereka pergi dengan berkah dan anugerah, hingga bertumbuh menjadi bangsa, suku bangsa yang banyak dan besar jumlahnya, yang dipesankan supaya mereka tetap taat atas setiap perintah firman-Mu. Ketaatan yang disertai rasa tulus, ketaatan yang disertai rasa hormat, ketaatan yang penuh antusias melakukan dengan segenap hidup, juga disarankan dan dinasihati oleh Tuhan, supaya umat itu selain membangun ketaatan, juga membangun rasa syukur saat dikawal Tuhan berperjalanan, bertemu dengan badai, bertemu dengan alam semesta yang keadaannya labil, selalu berubah setiap waktu, diterimakan dengan syukur, dijalani dengan taat, akan membuahkan banyak perbuatan-perbuatan besar. Di antara bangsa itu akan ada damai sejahtera, di antara bangsa itu akan terjadi sukacita, di antara bangsa itu akan terjadi keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Biarlah kami belajar dari peristiwa ini menjadi pribadi-pribadi Kristen yang memadukan watak luhur, taat dan syukur dalam kehidupan keluarga, sehingga di tengah keluarga kami ada kedamaian, di tengah keluarga kami ada sukacita, karena satu dengan yang lainnya menjalankan ketaatan dan juga selalu mengungkapkan syukur. Lahir karakter pribadi yang menerima apa adanya, tidak lagi berpikir kecurangan, tidak lagi berpikir ketidakadilan, tidak lagi berpikir kekurangan, tetapi yang diterima dipandang dengan mata batin yang tulus, diterima dengan syukur, beroleh bagian, beroleh apa yang selama ini mungkin tidak diusahakan tetapi ditambah-tambahkan dalam kehidupan. Kami doakan ya Tuhan, keluarga-keluarga Kristen berjiwa luhur, memadukan taat dan juga syukur mereka, hingga lahir generasi yang bersikap rendah hati, tidak mudah menggerutu, tidak mudah menuntut, tidak mudah curiga dengan segala hal yang namanya pembagian hak ataupun pemberian-pemberian. Di dalam kami hidup bersama dengan keluarga, hidup di tengah masyarakat, bertemu dengan peristiwa-peristiwa, membagi, bertemu dengan peristiwa-peristiwa, mendapatkan haknya, namun tidak perlu kami menjadi sumber pemicu lahirnya konflik karena merasa kurang diperlakukan adil, pembagiannya tidak sebobot yang kami harapkan, lalu kami bergejolak, bertutur kata menghakimi, ataupun bersikap yang tidak mencerminkan kedamaian. Tuhan, pertobatkan kami. Setiap berjumpa dengan hal-hal yang berkaitan dengan membagikan hak, membagikan apa yang menjadi milik kami memilih untuk menjadi pribadi yang taat dan bersanding dengan watak dasar syukur, sehingga kami bisa hadir sebagai pribadi yang nerimo opo anane. Supaya ada damai, supaya ada sukacita, supaya ada ketentraman mengalir dan dipersaksikan di muka bumi ini, supaya pribadi dan keluarga kami diperkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kerelaan kami menghidupi prinsip ini jatuh ke dalam rugi atau ke dalam penderitaan. Tapi seyakin-yakinnya kami percaya ketika menghidupi prinsip hidup luhur, memadukan ketaatan dan syukur, justru disitulah kami akan hidup sepenuh-penuhnya dalam berkah, pemeliharaan, dan pertolongan dari Tuhan sendiri, yang membawa damai, menenteramkan, menyukacitakan, dan membuat kami hidup dalam kebahagiaan.
Tuhan memberkati saat ini saudara-saudara kami yang kami bawa dalam doa syafaat, berada dalam posisi memohon pertolongan Tuhan. Mbak Deborah Kris, ulurkan tangan, gangguan internis yang sedang dialami akan memperoleh pertolongan dokter dengan tindakan operasi. Tuhan ulurkan tangan, memberikan kemudahan, menyelamatkan, mencukupkan semua yang menjadi kebutuhan biaya, perawatan dan pengobatan Mbak Kris. Diberkahi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Adiuswo GKJ seklasis Klaten Tengah yang pada pagi ini nanti sampai siang akan mengadakan acara temu Adiuswo pembinaan warga dewasa di Gedung Bung Karno Kabupaten Klaten. Dapat berjalan setiap utusan per gereja berhimpun bersama, mengadakan kebersamaan dengan penuh kasih, kedamaian dan ketentraman. Terjalin rasa syukur, terjalin pertumbuhan iman, pemeliharaan dari Allah melalui rangkaian acara yang sudah dipersiapkan. Gereja penyelenggara GKJ Ketandan diberkahi dalam menyelenggarakan, diberi mudah, diberi cukup, diberi kelimpahan. Tak lupa kami juga berdoa untuk mendoakan sanak saudara kami masa pemulihan Ibu Sutini Cokmin. Pasca operasi Tuhan ulurkan tangan, menerima kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Bapak Krismanto Budirarjo yang masih dalam masa pemulihan, perawatan, Tuhan ulurkan tangan, memberikan berkah, kuat, sehat dan pulih kembali. Sementara anak-anak kami yang sedang menjalani UTS, mereka yang duduk di bangku-bangku perkuliahan, minggu-minggu ujian, menyelesaikan tugas, mengumpulkan kepada para dosen, Tuhan beri semangat, jauh dari kejenuhan, dimudahkan dalam segala yang diselesaikan. Untuk keluarga-keluarga Kristen kami bawa dalam doa, diberkati hidup dalam kerukunan, menghidupi nilai-nilai luhur seperti hidup taat, hidup syukur, dihidupi pula di setiap anggota-anggota keluarga Kristen di gereja ini, sehingga ada kedamaian, ada ketentraman yang semakin berdampak luas terjadi di tengah keluarga gereja kami ini. Kami juga berdoa untuk pembangunan renovasi rumah ibadah Pepantan Bareng, selalu akan kami bawa dan kawal dengan doa siang maupun malam, agar tangan Tuhan terus bekerja, mempersekutukan umat-Mu dalam kebersamaan membangun ini. Tidak ada letih dan lesu, semua menjalani dengan kedamaian, ketentraman. Dijauhkan dari segala halangan, keadaan cuaca diberikan yang terbaik, para tukang yang bekerja diberi semangat bekerja dengan teliti, dan juga seluruh biaya yang masih menjadi tanggungan kami berseru-seru kepadamu. Tangan Tuhan terulur menjamah, mencukupkan, melimpahi seluruh proses tahap pembangunan, sampai selesai nanti dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan saja. Demikian ya Tuhan, disertai rasa syukur, kami akhiri rangkaian doa pagi di akhir pekan ini dengan mendoakan besok pagi ibadah berjalan dalam berkah-Mu, baik yang ada di induk ibadah dengan tema biasa, di Pepantan ibadah dengan pelaksanaan perjamuan. Para pelayan yang akan menunaikan tugas, majelis gereja, pendeta, semua dalam pengurapan-Mu dapat berjalan dengan kedamaian. Demikian pula pelayanan perjamuan kudus yang akan kami layangkan pada Pepantan Bareng dan Tegal Yoso, serta perjamuan-perjamuan kudus di rumah, di titik-titik kumpul yang akan dipersiapkan oleh para pamong bersama keluarga, kami doakan dapat dilayani dengan lancar dan sebaik-baiknya. Inilah seru doa, inilah permohonan. Kami satukan semua di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Doa kami panjatkan, dan kini turunkanlah berkat-Mu. Turunlah menaungi hidup saudara, senantiasa berlaku taat kepada Tuhan, penuh rasa syukur menanggapi segala peristiwa kehidupan, menjalin kasih dengan sesama, dan hidup dalam kebahagiaan. Melalui kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, diberkatilah hidup saudara semua
sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudara sekalian, jalannya doa pagi hari ini. Semoga membawa dampak berkah, menambah semangat, sukacita dalam hidup, serta membangun kehidupan dengan pola taat dan syukur, membawa damai di setiap sendi kehidupan yang saudara jalani. Sampai berjumpa dalam pelayanan doa pagi pada lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.